Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Laila dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hasil konsultasi tugas praktek kelompok dan individu tentang penyelidikan IPA yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan tugas. Kalian disiplin, tidak menunda tugas. Teman-teman yang lainnya segera dikirim ya. Ini contoh yang bagus dan akan Ibu berikan tambahan poin. Oke, untuk tugas kelompok ini yang penyelidikan IPA. Jadi yang pertama itu tentang topik. Kalian silahkan menentukan topik yang tentunya berbeda dengan contoh. Kalau bisa, yang bisa dilakukan dalam waktu cepat ya, ini pilih topik yang lain yang berbeda dari contoh dan bisa dipraktikkan dalam waktu yang cepat atau singkat. Nah, ini contoh dari kelompok Alexander Miko. Ini masih mirip ya, mencari pupuk paling baik. Ini saja mereka sudah mengganti dengan pupuk urea, serta dan SP36L. Nah, ini sebenarnya boleh ya, sudah betul, hanya kurang kreatif, jadi nilai kreatifnya berkurang. Nah, di bagian mempertanyakan ini mereka menanyakan manakah pupuk yang paling cepat untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini lebih baik lagi kalau tanamannya itu ditulis, misal tanaman kacang hijau atau tanaman apa. Kalau kelompok kalian memilih untuk mengamati pertumbuhan, pilihlah tanaman yang pertumbuhannya cepat, misal kacang hijau, kecambah gitu ya kan, dalam waktu 1-2 hari sudah terlihat. Kalau untuk pertumbuhan tanaman yang lain relatif lama gitu ya, jadi tidak disarankan. Oke, ini sudah bagus. Untuk hipotesisnya juga sudah ada, urea akan lebih cepat dan setelah bereksperimen dengan tanaman sejenis dan 3 pot berbeda diisi dengan tanah yang sama tapi pupuknya berbeda ya, sudah betul, dan hasil analisisnya sudah dijelaskan penyebabnya. Menganalisisnya ini bisa kalian cari di internet atau buku-buku lain, atau bertanya ke orang-orang yang berpengalaman, misal orang tua atau kakak ya. Untuk kesimpulannya juga sudah ada ya. Terima kasih kelompoknya Miko, sudah bagus, cuma kurang kreatif saja ya. Oke, jangan lupa kalau ada foto dokumentasi, meskipun tidak wajib, lebih baik tetap disertakan 1 atau 2 foto ya. Itu jadi biar lebih faktual ya, berdasarkan praktik nyata. Ini contoh topik yang kreatif, bisa dipraktekkan dalam waktu cepat, bisa 3 hari. Kalian bisa memilih topik yang lain yang lebih cepat lagi, misal hanya waktu beberapa jam atau hanya 1 hari ya. Ini sudah bagus, tetapi belum ada identitas kelompoknya ya. Ini contoh menentukan buah yang paling cepat membusuk. Terus buahnya ada tomat, pisang, semangka, kemudian diamati setiap hari. Nanti penjelasannya dari internet, bisa bertanya, bisa. Sudah bagus ya. Contoh yang lain bisa menentukan daya serap kain misal, atau menentukan penjernih air terbaik, bisa itu hanya dalam waktu 1-2 jam, bisa 1 hari sudah bisa ya. Oke, lalu untuk tugas individu ini tentang
keterampilan proses sains. Ya, Ibu ingatkan lagi, keterampilan proses sains itu ada 3. Yang pertama, pengamatan dengan 5 panca indera. Maka dari hasil pengamatan ini ada tabelnya 5 panca indera. Silahkan digunakan semaksimal mungkin dan bukan dari pengetahuan yang kalian dapat sebelumnya atau informasi dari internet. Tidak boleh ya, benar-benar hasil pengamatan praktek kalian. Misal ini makanan ya, ini punya Catherine, keripik pisang, warnanya apa? Orange, kecoklatan ya. Jadi dia benar-benar melihat, bukan dari sumber-sumber yang lain. Kemudian baunya lebih baik bukan bau pisang ya, tapi ini ya sudah nggak apa-apa, sudah betul. Cuma bau pisang misal harum, wangi, menyegarkan gitu, wangi menyegarkan, wangi kalem, bisa wangi menggugah selera, bisa udah bau menyengat gitu ya. Kalau meraba ini ada kasar, tipis, boleh. Kemudian merasa manis, sedikit gurih, ini juga sudah bagus. Dan mendengar saat dimakan, saat digigit itu ada bunyi atau tidak, atau memang sangat lembut jadi tidak ada suara ya. Ini contoh hasil pengamatan yang benar. Ini informasinya juga sudah benar, menjawab pertanyaan tetapi masih kurang lengkap. Jadi kalau menjawab sesuatu lebih baik ada penjelasan, ada alasannya. Misal, oh ini paling manis, ternyata berdasarkan informasi dari internet mengandung banyak gula. Kalau ini berpendapatnya seperti ini, oh memang kebanyakan selera masyarakat lebih manis yang ini, atau bagaimana, silahkan dijelaskan lebih lengkap lagi. Untuk yang kedua itu membuat inferensi. Kalian jangan sampai keliru. Tabel hasil pengamatan ditulis inferensi. Misal ini punya Kevin kelas 7F, ini saya mendengar terbuat dari tepung beras. Ini kan informasi yang pernah kalian tahu, kalian dapat dari internet, kalian dapat dari orang tua atau guru kamu sebelumnya. Ini namanya inferensi, bukan hasil pengamatan ya yang bagian ini. Jadi masih keliru. Kalau membuat inferensi, yang pertanyaan menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, itu inferensi. Gitu. Nah, ini hasil pengamatannya ini. Nah saya melihat kalau punya Syafani, punya Fani ini, saya melihat harusnya warnanya, bukan nama makanan. Itu kan informasi yang pernah kalian dapatkan. Jadi masih keliru ya, harusnya ditulis warnanya misal merah, kuning, hijau. Kalau warna pelangi ya lebih bagus dijelaskan ya warnanya apa, merah, kuning, hijau. Kemudian kue atau makanan nomornya itu bisa diganti nama, lapis, bolu, wafer gitu ya. Kemudian yang ini juga pengamatannya sudah benar, ini juga sudah benar, sudah tepat, hanya kurang lengkap. Jadi kalau untuk dikomunikasikan ini sekali baca masih kurang penjelasannya gitu ya. Jadi perlu penjelasan lisan dari temannya, dari yang membuat. Jadi tadi keterampilan proses yang pertama kan pengamatan dengan 5 panca indera, yang kedua membuat inferensi, menjawab pertanyaan, menjelaskan, memberikan alasan dengan informasi yang telah kalian dapatkan, membandingkan, mencari referensi di internet atau buku, itu membuat referensi, menganalisis hasil, itu membuat inferensi. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, itu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu bisa dengan lisan atau tertulis. Kalau tertulis seperti ini ya, tabel hasil pengamatan ini, foto-foto kalian ini tertulis. Dan kalau penjelasannya belum lengkap, masih banyak tanda tanya, jadi perlu penjelasan lisan. Jadi alangkah lebih
baiknya kalau kalian membuat laporan atau komunikasi secara tertulis itu lebih lengkap, jadi tidak perlu penjelasan lisan. Kemudian selain dengan lisan tertulis bisa lewat media sosial, bisa WhatsApp, status WhatsApp, kemudian lewat grup WhatsApp, atau lewat Google Meet, atau lewat Facebook, Instagram gitu ya. Oke, itu yang bisa Bu Laila jelaskan. Setelah ini kalian bisa presensi di Google Classroom dengan menjawab kuis, nama dan nomor presensi jangan lupa beserta jawabannya tentang keterampilan proses IPA ya, yang 3 itu. Silahkan dijelaskan menurut pendapat kalian dan yang menurut kalian paling menarik. Oke, jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat.